Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Pertama-tama kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami perkenalkan diri, izinkan kami mengaturkan Panganjali umat. Panganjali, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Sinta Widiasi dan rekan saya yang pertama ada Nimari Suryawati, yang kedua Abdul Rahman Yusuf, yang ketiga Nika Dek Nopa Kristina, yang keempat Nikoman Krisnayati Utami, yang keenam Igusti Ngura Agung Perdana, yang keenam Iwayan Sakyamurti, dan yang terakhir ada Iputu Andika Chandra. Dan teman-teman, adapun pembahasan materi akan kami sampaikan pada malam hari ini yaitu mengenai persaingan dan alternatif strategi bersaing. Untuk mempersingkat waktu, presentasi akan kami mulai. Dan teman-teman, pembahasan pertama dari materi kali ini yaitu pengertian persaingan. Teman-teman, persaingan berasal dari kata dasar saing yang berarti berlomba atau mengatasi, dahulu mendahului. Dengan kata lain yakni usaha untuk memperhatikan keunggulan masing-masing yang dilakukan perseorangan atau badan hukum dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertahanan. Adapun istilah lain, persaingan adalah proses sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang saling berlomba dan berbuat sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Teman-teman, dalam teori mikroekonomi, persaingan dalam suatu pasar dibedakan menjadi dua, yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Pasar yang tidak memiliki persaingan disebut dengan monopoli. Adanya persaingan ini menyebabkan perusahaan komersial untuk mengembangkan produk, teknologi, dan jasa, sehingga menyebabkan lebih banyak pilihan, menghasilkan produk yang lebih baik, dan harga yang lebih rendah. Teman-teman, dapat dikatakan di sini bahwa perusahaan harus bisa melakukan inovasi dan berkreasi pada produk yang sedang dikembangkannya agar bisa menjadi lebih unggul daripada pesaing lainnya. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimadi Suryawati. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai mengidentifikasi persaingan. Untuk mengetahui jumlah dan jenis persaingan, serta kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta persaingan yang lengkap. Pembuatan peta persaingan yang digunakan untuk melakukan analisis memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah-langkah ini perlu dilakukan agar analisis tepat sasaran dan tidak salah arah. Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan identifikasi seluruh data yang ada. Langkah ini diperlukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi persaingan kita. Dengan demikian memudahkan kita untuk menetapkan langkah selanjutnya. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Yusuf, absen 46. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengidentifikasi pesaing meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada satu jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang sebuah perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk apa saja yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Mengidentifikasi pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya, dan juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di akan datang. Baik, yang kedua itu ada melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui adalah untuk masa sekarang dan di masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Baik, itu presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nika Dek Nopa Kristina, nomor absen 31. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai materi yang ketiga dan keempat, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi besarnya market share, akan kelihatan peluang yang ada, serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan.
Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasi kelemahan dan keunggulan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal perlengkapan, produk, mutu, kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Baik, sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Krisnayati Utami, NIM 19020133636. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai materi ketiga, mengidentifikasi strategi pesaing. Yang terdiri dari yang pertama yaitu strategi pemimpin pasar atau market leader. Pemimpin pasar meliputi beberapa hal seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Yang kedua yaitu strategi penantang pasar. Penantang pasar sama halnya dengan menantang pimpinan pasar dalam bersaing. Bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang oleh pemimpin pasar dapat diambil alih oleh penantang pasar. Dalam melakukan strateginya, penantang pasar sering mendahului pemimpin pasar. Misalnya dalam hal meluncurkan produk baru, penurunan harga, atau pemberian promosi besar-besaran. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Santi Om. Strategi pengikut pasar. Pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan menentang pasar. Setiap tindakan atau langkah yang dilakukan oleh penentang dan pemimpin pasar selalu diikuti oleh pengikut pasar. Strategi relung pasar. Relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri tanpa dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah tersendiri di dalam pasar. Terkadang posisi ini tidak terlalu dipedulikan oleh pemimpin pasar atau penentang pasar. Tujuan utama yang dijalankan oleh relung pasar adalah dapat hidup terus dalam usaha dan pertumbuhan sedang. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sektamurti. Di sini saya akan menjelaskan posisi perusahaan dalam persaingan. Pada kenyataan perusahaan tidak dapat melayani semua orang. Pada strategic positioning, perusahaan harus memilih area atau segmen tertentu di mana perusahaan akan masuk dan berjuang habis-habisan untuk menjadi yang terbaik pada area segmen tersebut. Perusahaan tentu memiliki kelebihan dan kelemahan dibanding perusahaan lain. Perusahaan harus melihat keunikan perusahaannya dan membuat strategi bagaimana berkompetisi di pasar dan memberikan nilai yang unik bagi pelanggan-pelanggannya. Perkenalkan, nama saya Purwandika Chandra. Di sini saya akan membahas lanjutan materi, yaitu beberapa pilihan perusahaan yang dapat diambil perusahaan dalam masuk ke dalam persaingan. Yang pertama ada bersaing dalam harga. Bersaing dalam harga berarti perusahaan harus membuat operasional seefisien mungkin. Dan yang kedua bersaing dalam kecepatan. Perusahaan mengirim banyak masuk dalam ke era ini. Mereka berlomba-lomba mengirimkan barang secepat mungkin. Dan yang ketiga bersaing dalam kualitas. Barang dalam kualitas berarti membuat barang dengan kualitas tinggi. Dan yang keempat ada bersaing dalam fleksibilitas. Ada industri yang pelanggan dapat merancang dalam desain produknya dan kemudian perusahaan mengerjakan desain yang dibuat pelanggan. Dan yang kelima ada bersaing dalam inovasi. Ada beberapa perusahaan yang terus membuat inovasi produk baru. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi kami tadi dari kelompok 6. Apakah dari presentasi kami tadi ada yang belum dimengerti dan ingin ditanyakan? Kami persilakan. Baik teman-teman, sekian presentasi kami dari kelompok 6. Dari presentasi kami tadi, dapat kami tarik kesimpulan bahwa persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing berusaha mendapatkan pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan usaha tersebut bisa berupa pemotongan harga atau diskon, iklan atau promosi, variasi dan kualitas, kemasan, desain, dan segmentasi pasar. Baik teman-teman, sekian presentasi kami tadi. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami, dan kami juga memohon maaf jika terdapat kesalahan perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman. Akhir kata, presentasi ini kami tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.